Yang saya hormati Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, Bapak Ahmad Ali, dan seluruh jajaran DPP Partai Nasdem yang hadir bersama. Yang saya hormati Ibu Janet Sujunadi, Ketua DPW Partai Nasdem Jawa Timur. Yang saya hormati Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Timur, Bapak Emil Dardak. Yang saya hormati Ketua DPW PKS Jawa Timur, Bapak Irwan Setiawan. Yang saya hormati, yang kita sama-sama tadi dengar pembacaan puisi yang amat menyentuh, Kiai Haji Zawawi Imron, seluruh kader Partai Demokrat, Partai PKS, dan Partai Nasdem. Dan yang saya cintai, saya banggakan, seluruh relawan Jawa Timur yang berkumpul di sini, serta hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah sore yang membahagiakan. Saya bersyukur sekali bisa kembali ke Surabaya, kembali ke Jawa Timur, dan kali ini bukan saja menemui Surabaya dan Jawa Timur, tapi menyaksikan kuatnya gelombang keinginan perubahan untuk Indonesia yang lebih baik dari tempat ini. Tadi kita menyaksikan sebuah pagelaran simfoni yang luar biasa. Saya duduk di depan, menyaksikan warna-warni sambil saya merenungkan sebentar. Di tanah ini, tahunnya 1945, bulannya November, akhir Oktober sampai pertengahan November, puluhan ribu keluarga mengirimkan anak-anak mudanya untuk bertempur. Lebih dari 20.000 orang dimakamkan dan Surabaya menjadi harum oleh para syuhada Indonesia. Mereka tidak mati sia-sia. Mereka memang pulang mendahului generasinya. 20.000 angkanya. Jauh lebih besar daripada Sekutu yang pada waktu itu paling sekitar 2000-an yang meninggal. Yang menghebohkan bukan sekedar 2 orang jenderal Inggris yang hilang dan meninggal. Itu memalukan bagi kekuatan Sekutu. Tapi yang luar biasa adalah di balik 20.000 para pejuang itu ada keluarga-keluarga yang ibunya melahirkan pejuang, yang ayahnya mendidik menjadi pejuang, yang mengikhlaskan mereka untuk berangkat ke medan pertempuran, usianya belia dan tak pernah pulang. Secara hitungan pertempuran, pada waktu itu pertempurannya kalah di Surabaya. Tetapi kita tidak kalah dalam peperangan. Justru Indonesia menang dalam peperangan lewat pesan dari Surabaya. Dunia menengok Indonesia dan terpesona dengan keseriusannya. Kemerdekaan yang dulunya dikirimkan pesan, kalau sekarang namanya di framing. Di framing seakan-akan kemerdekaan hanya keinginan kaum intelektual, keinginan orang sekolahan, keinginan mereka-mereka yang elit. Pada bulan November dibuktikan di Surabaya bahwa kemerdekaan adalah keinginan setiap anak bangsa Indonesia. Dari Surabaya, dari suplai pejuang Jawa Timur, bergaung ke seluruh dunia, di mana-mana membicarakan. Memang hitungan jumlah pertempurannya yang menang adalah Sekutu, tetapi pesannya melampaui batas-batas teritorial waktu itu. Di mana-mana muncul simpati pada perjuangan. Perjuangan siapa?
perjuangan orang biasa, perjuangan yang tak melek huruf, perjuangan yang masih miskin, perjuangan yang masih belum terdidik, yang menginginkan Indonesia yang merdeka, maju dan adil bagi semuanya. Bukan fotonya, tapi rasa di balik foto. Bukan sekedar pekik merdekanya, tapi semangat yang ada di balik pekik merdekanya. Itu yang tidak bisa dibeli dan itu yang tidak bisa dihilangkan. Dan masuk ruangan ini, saya rasanya kembali menyaksikan peristiwa gelora dari Surabaya untuk Indonesia. Simponi tadi menggambarkan beragamnya Indonesia. Bangsa ini adalah bangsa yang amat beragam, dan Jawa Timur adalah salah satu provinsi yang warganya sangat beragam. Di sini berkumpul semua unsur dari suku Jawa, Madura, Kangean, Bawean, Tengger, Osing, Samin, dan segalanya. Dan banyak juga yang berdatangan datang ke Surabaya ini, membentuk sebuah masyarakat yang sangat bineka, yang sangat beragam. Tapi saya ingin garis bawahi bahwa yang hebat bukan sekedar beragamnya. Keragaman ada banyak tempat, ada banyak negara, tapi yang unik di tempat ini adalah di sini ada persatuan Indonesia. Keragaman adalah karunia ilahi. Kita syukuri keragaman itu sebagai sebuah karunia yang kita harus jadikan sebagai sebuah kebersamaan. Warna-warni itu indah ketika dia berderet membentuk pelangi. Keragaman itu indah ketika mereka bersatu membentuk simponi kebangsaan. Ketika keragaman tanpa persatuan, di situ menjadi rasa perih, pedih, masalah. Tapi ketika keragaman bersama dengan kebersamaan, di situ menjadi simponi yang amat indah. Dan tadi kita menyaksikan simponi yang luar biasa itu. Boleh beri tepuk tangan untuk mereka yang bekerja mempersiapkan tadi. Teman-teman, Bapak Ibu sekalian saya hormati, menjadi satu Indonesia bukan sekedar sebuah proses yang terjadi sebentar, melewati proses yang panjang, yang satu peristiwa membentuk peristiwa berikutnya, yang satu peristiwa membuat kita maju ke fase yang lebih baik. Kalau boleh kita tengok sebentar ke belakang, kita menjadi satu karena kita ingin merdeka. Mengapa kita ingin merdeka? Karena kolonialisme menghadirkan ketidakadilan, dan merdeka adalah jembatan menuju keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Merdeka itu bukan sekedar untuk menggulung kolonialisme, tapi merdeka itu adalah untuk menggelar keadilan sosial dan kesejahteraan bagi semuanya. Fasenya sudah kita lewati 4 tahap penting. Kita akan masuk ke yang kelima. Apa fase itu? Menjadi satu yang beragam luar biasa, menyatakan diri satu bangsa. Tahun 1928 kita nyatakan ini adalah satu bangsa. Berbahasa persatuan satu, namanya bahasa Indonesia. Bayangkan unsur yang begitu banyak menyepakati satu bangsa, satu bahasa persatuan. Bapak Ibu sekalian, cari di tempat lain. Tidak ada sebuah negara yang bisa menyepakati bahasa bersama sebelum hadirnya negara, kecuali bangsa Indonesia. Bahasa persatuan 1928 itu satu yang pertama, satu bangsa. 1945 kita masuk kepada fase satu yang kedua, yaitu kita menjadi satu negara, negara Republik Indonesia. Itu satu yang kedua.
sudah satu bangsa, alhamdulillah menjadi satu negara. Tetapi dalam perjalanannya kita belum benar-benar satu negara. Kita masih berada di fase Republik Indonesia Serikat. Sesungguhnya berpusat di Jogja, satu negara, Republik Indonesia dengan 15 negara bagian lainnya. Kita belum seutuhnya satu negara. Baru pada tahun 1950, satu yang ketiga menjadi satu negara kesatuan Republik Indonesia. Lewat apa? Mosi Integral Natsir. Dimulai tanggal 3 April 1950, perjuangan negosiasi yang luar biasa, yang menarik. Semua unsur yang ada di sana menempatkan kepentingan nasional di atas kepentingan daerah, di atas kepentingan kelompok. Dalam waktu 1,5 tahun, kembali menjadi Indonesia, negara kesatuan. Bung Hatta menyebutnya, ini kata Bung Hatta, bukan kata saya. Proklamasi yang pertama adalah 17 Agustus 45, proklamasi yang kedua menjadi negara kesatuan 17 Agustus 1950. Itu adalah satu yang ketiga menjadi satu negara kesatuan. Tetapi kita belum satu wilayah. Belum satu wilayah. Peristiwanya di Cirebon. Bung Karno dengan Juanda berada di pelabuhan Cirebon, menyaksikan kapal-kapal berbendera asing di pelabuhan. Lalu tanya, kenapa kapal-kapal ini berbendera asing? Lalu diceritakan, ya karena Laut Jawa itu laut internasional, itu bukan wilayah Indonesia. Kenapa? Karena wilayah Indonesia hanya tanahnya, airnya bukan Indonesia, airnya wilayah internasional. Tidak lama kemudian dideklarasikan, namanya Deklarasi Juanda. Itu satu yang keempat, kita menjadi satu teritori. Dunia mengakui? Tidak. Dunia mengatakan air itu perairan internasional, bukan milik Indonesia. Dan bangsa ini tidak pernah lelah dan tidak pernah takut untuk berjuang. Diperjuangkan di berbagai forum. Setelah 25 tahun perjuangan, 1982 diakui seluruh wilayah air Indonesia adalah tanah air Republik Indonesia. Tercapailah satu yang keempat, satu kesatuan. Hari ini batas-batas Indonesia di ujung. Kalau dulu batas Indonesia di tiap pulau, berubah satu kesatuan. Inilah satu yang keempat. Di tengah satu keempat ini kita sudah jalani lebih dari 40 tahun. Sejak tahun 82, 41 kemudian, 41 tahun kemudian. Tahun 2023 kita bersama-sama menyaksikan. Kita perlu memperjuangkan satu yang kelima. Kita ingin Indonesia ini bersatu. Kita ingin Indonesia punya kesetaraan kesempatan. Kita ingin Indonesia mendapatkan peluang yang sama. Siapapun lahir dimanapun punya kesempatan untuk dapat pelayanan kesehatan yang baik, pelayanan pendidikan yang baik. Tidak ada sebuah tempat yang merasakan ketimpangan yang luar biasa. Karena itu ke depan, satu yang kelima adalah satu perekonomian yang berkeadilan bagi semuanya. Inilah yang sekarang kita perjuangkan. Di tahun 2024 Indonesia memasuki sebuah fase kita menentukan arah berikutnya. Arah berikutnya bukan dengan dibandingkan dengan pemerintahan sebelumnya, bukan. Bapak Ibu sekalian, kalau melihat pemilu, teman-teman semua, pemilu itu bukan soal meneruskan atau tidak meneruskan pemerintahan sebelumnya. Pemilu itu adalah kesempatan kita melihat kembali titik awal perjalanan sebagai negara. Bagi kita-kita semua yang pernah punya pengalaman pramuka, yang pernah punya pengalaman pecinta alam, pasti punya pengalaman pengembaraan. Kalau mengembara satu kelompok, berangkat dari satu titik menuju ke titik yang lain. Setelah berjalan 2 jam, berhenti, buka kompas. Buka kompas, lihat di mana titik berangkat, di mana titik yang akan dituju. Apakah masih berada di dalam jalur yang benar atau jalurnya perlu ambil arus yang baru supaya bisa mencapai
tujuan rencana awal ketika perjalanan ini dimulai. Jadi ketika kita berbicara 5 tahunan, itu seperti kita sama-sama bangsa, tiap 5 tahun sekali kita berhenti, menengok ke belakang. Republik ini didirikan pertama kali untuk apa? Melindungi setiap tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, betul? Mencerdaskan kehidupan bangsa, terlibat dalam ketertiban dunia. Tengok ke depan, apakah kita masih berada di situ? Kalau tidak, maka kita ambil jalur baru untuk menuju pada penuntasan rencana awal pendirian Republik ini. Jadi pemilu itu bukan soal meneruskan dan tidak meneruskan 5 tahun terakhir, 10 tahun terakhir, 15 tahun terakhir, bukan. Pemilu itu menengok kembali Republik ini didirikan untuk tujuan apa? Apakah kita masih ke arah sana? Ingat, kemerdekaan bukan hanya untuk menggulung kolonialisme. Kemerdekaan adalah untuk menggelar keadilan sosial dan kesejahteraan bagi semuanya. Ini tujuan kita. Dan Bapak Ibu sekalian, Republik ini didirikan oleh orang-orang yang berintegritas, orang-orang yang tidak memperjualbelikan jabatannya dengan nilai rupiah sebesar apapun. Mereka yang tidak memperdagangkan tanda tangan, yang tidak memikirkan saya dapat apa. Tanyakan pada keluarga-keluarga di Surabaya yang anak-anaknya meninggal dalam perjuangan, pernahkah ada dalam bayangan mereka bahwa saya kirimkan anak saya berjuang karena kelak saya akan dapat posisi di Republik ini? Tidak. Semuanya memikirkan masa depan yang lebih baik bagi semuanya. Kita harus kembalikan spirit itu di dalam penyelenggaraan pemerintahan kita. Orang-orang terpercaya, saya garis bawahi, terpercaya, bukan hanya kompeten, bukan hanya kompeten, terpercaya. Terpercaya itu artinya apa? Minimal 3. 1, dia punya kompetensi yang baik. 2, dia punya integritas yang baik. 3, dia punya kedekatan dengan rakyatnya. 3 itu yang membuat seseorang bisa dipercaya, terpercaya. Sudah terlalu banyak orang kompeten tak membawa integritas. Dan kita juga menyaksikan orang berintegritas tak punya kompetensi. Betul? Iya. Dan kita juga menyaksikan orang yang dekat dengan rakyat tanpa kompetensi. Kita ingin, mari kita tawarkan 3-tiganya untuk membawa perubahan bagi Republik Indonesia. Nah, kita ingin mendorong orang-orang terpercaya. Apakah kita punya stoknya? Punya. Stoknya banyak. Tapi selama ini banyak dari mereka belum dapat kesempatan untuk mewakili kita semua. Inilah yang harus kita bawa ke depan. Jadi menengok ke perjalanan ke depan 2024 bukan sekedar soal meneruskan dan tidak meneruskan. Ini soal meraih cita-cita, janji kemerdekaan yang dulu kita tetapkan di Republik ini. Karena itu Bapak Ibu sekalian saya hormati, perjalanan ke depan ini menentukan. Kita sama-sama, kita sudah tetapkan bahwa kita ingin mendorong perubahan. Perubahan untuk perbaikan, perubahan untuk menghadirkan keadilan sosial. Gelombang ini kita jaga sama-sama, karena ini bukan untuk sebagian, ini adalah gerakan untuk seluruh rakyat Indonesia. Karena itu, mari gabungkan semua, ajak semuanya, jangkau semuanya. Bahwa ketika kita berbicara tentang menghadirkan keadilan, maka adalah kesetaraan kesempatan. Kesetaraan bagi semua. Yang pada waktu saya rasakan ketika bertugas di Jakarta, kota yang sama-sama heterogen seperti di Surabaya, begitu diberikan kesetaraan kesempatan, yang muncul adalah harmoni. Yang muncul saling menghormati, saling menghargai, bukan ketegangan, bukan terjadi ketidaksukaan satu sama lain, tapi ketenangan, keteduhan, kedamaian. Itulah hasil dari sebuah keadilan. Kita sering ingin merasakan kedamaian, tapi bayangan kita tentang kedamaian adalah tiadanya konflik.
Kedamaian itu tidak ditandai dengan tiadanya konflik. Kedamaian itu ditandai dengan hadirnya rasa keadilan bagi semua. Itulah tanda dari sebuah kedamaian. Ini yang ingin kita tuju sama-sama. Karena itu sekalian, mari kita wujudkan. Dan kita ingin mengembalikan bahwa republik ini didirikan dengan idealisme, dengan gagasan. Kita harus kedepankan gagasan itu. Kita harus kedepankan nilai-nilai itu. Karena republik ini didirikan dengan nilai-nilai yang diteladankan oleh para pemimpinnya. Bapak Ibu sekalian, satu ketika, tahunnya sekitar tahun 50-an, ada sebuah peristiwa di mana Bung Hatta meresmikan sebuah bendungan. Pada saat Bung Hatta meresmikan bendungan, beliau berpidato, Indonesia masa depan akan membutuhkan pembangkit listrik yang banyak jumlahnya. Indonesia harus membangun bendungan-bendungan seperti ini yang lebih banyak lagi. Indonesia membutuhkan insinyur-insinyur listrik untuk masa depan. Dan apa yang terjadi? Semua anak-anak yang ada di daerah sana semua bilang kami ingin jadi insinyur listrik. Ketika ditanya kenapa? Karena kata Bung Hatta, Indonesia ke depan perlu insinyur listrik. Bapak Ibu sekalian, apa yang terjadi? Bung Hatta adalah seorang politisi. Bung Hatta adalah politisi, pimpinan politik, bekerja di partai politik, memimpin perubahan lewat gerakan politik. Tapi seluruh rakyat yang mendengarkan itu tidak ada satupun yang berpikir negatif. Semua memiliki kepercayaan tanpa syarat kepada Bung Hatta. Tanpa syarat, tidak ada. Tidak ada satupun yang membayangkan apakah adiknya Bung Hatta bisnisnya listrik ya? Bisnisnya bendungan ya? Tidak ada satupun. Semua bilang ini, Bung Hatta mengatakan itu, saya akan kerjakan. Kenapa? Bung Hatta mencintai Indonesia tanpa syarat, karena itu rakyatnya mempercayai pemimpinnya tanpa syarat. Kita harus kembalikan itu. Mari kita tunjukkan, kita mencintai Indonesia tanpa syarat. Kita bekerja untuk memajukan Indonesia tanpa syarat. Insya Allah itu gerakan yang akan kita gelorakan dari Surabaya, dari Jawa Timur untuk Indonesia. Mari kita teruskan berjuang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Anies Rashid Baswedan.